Sahabat Cakra Aurasia dimanapun berada, pada video kali ini saya akan mengedukasi. Kita akan menjelaskan perbedaan ilmu laduni Karoma Sunan Kalijaga dengan ilmu yang lain. Apa itu hipnosis, hipnotis? Apapun di dunia ini banyak pemalsuan. Bahkan iPhone saja banyak yang palsu. Apalagi sebuah ilmu yang tidak terlihat oleh mata, yang hanya bisa dirasakan dengan sir, dengan ketauhidan. Ini banyak orang awam yang tertipu karena banyaknya orang yang menipu. Dia mengaku ahli spiritual, mengaku ahli supranatural, ternyata dia hanya pelaku hipnotis. Yang kita tahu sama-sama hipnosis, ilmu kebatinannya tidak ada, ilmu goibnya tidak ada. Nah, maka saya akan menjelaskan apa itu hipnosis, apa itu hipnotis, agar teman-teman pecinta ilmu kebatinan tidak salah berguru, tidak salah belajar. Oke, saya akan menjelaskan apa itu hipnosis. Hipnosis adalah seni komunikasi melalui alam bawah sadar. Hipnotis adalah ketika kondisi seseorang dalam keadaan rileks, fokus, konsentrasi tinggi, maka dia lebih menerima sugesti. Biasanya orang hipnotis menggunakan hipnosis untuk hiburan entertainment. Jadi kalau sahabat melihat ada acara hipnosis, biasanya orangnya itu sudah dipilih dan orang itu sudah setuju mengikuti kata A. Contohnya saya bilang A, nanti kamu bilang A, nanti kamu A ya. Ketika kita bilang B, dia ngikutin B. Kalau teman-teman melihat dalam sebuah tayangan TV, itu karena sudah dipilih orang-orangnya dan orang-orangnya sudah setuju. Ini biasa digunakan untuk hiburan. Ketika dipilih dia tidak menerima, tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan orang itu yang dituju. Yang dicari adalah orang-orang yang sesuai dengan yang menerima apa kemauan kita. Nah, beda lagi dengan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi biasanya mereka menggunakan hipnosis untuk memberikan sugesti positif, untuk pemulihan trauma, luka batin, merubah mindset, insomnia, dan lain-lain. Semua itu dari hipnosis. Hipnosis adalah seni komunikasi melalui alam bawah sadar. Jadi berbeda dengan ilmu laduni Karoma Sunan Kalijaga. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau sudah bilang kun fayakun, jadi, maka jadilah. Anda nggak percaya, berarti karena akal Anda belum masuk ke dalam konteks keimanan tersebut. Caranya adalah akal dan hatimu harus beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semuanya itu bisa dicerna dengan pikiran. Sampai kapanpun tidak akan pernah masuk akal jika Anda pendekatannya dengan akal pikiran, dengan visual. Semua itu dengan keimanan, menembus segalanya kalau sudah pakai iman. Ilmu laduni ini ada isiannya, ada karomahnya. Sedangkan hipnotis tidak ada isian, tidak ada karomahnya. Ilmunya begitu saja, tidak ada kebatinannya. Jadi kalau Anda menemukan ada orang mengaku supranatural, mengaku spiritual, padahal yang dijual produknya adalah hipnotis, Anda sudah ditipu. Karena hipnotis bukan ilmu kebatinan, bukan ilmu goib. Tidak bisa apa-apa dengan sugesti, itu tidak bisa. Ketika seorang seorang hipnotis ketemu begal, kena tusuk, nggak akan dia bisa bilang tidur, orang itu tidur, tidak akan. Yang ada Anda yang tidur. Karena pelaku begal itu mengalami kezoliman yang sangat luar biasa dalam hatinya, sehingga kalau bunuh sekalian. Maka tidak bisa Anda menyelamatkan diri dengan sugesti, mengsugesti pelaku begal tersebut. Kejahatan tersebut tidak bisa disugesti. Kaku, orang itu kaku, tidak akan pernah bisa. Kalau Anda meruqyah orang dengan sugesti, lalu Anda mengobati orang dengan hipnoterapi, dengan hipnosis, tidak akan pernah mempan. Beda pakem, goib lawannya goib. Kejahatan sihir lawannya diruqyah dengan ilmu laduni. Akhir-akhir ini kita melihat kejahatan merajalela. Kemarin saya mendengar kabar seorang aktivis kontras dilempar dengan air keras oleh orang zolim karena dia menyuarakan kebenaran. Ada juga orang yang tiba-tiba ditusuk karena masalah hutang piutang.
Ada orang ribut-ribut karena wanita. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang datangnya tidak diduga-duga. Banyak korban penculikan, anak-anak kecil diculik, perempuan diperkosa. Bisa jadi korbannya itu adalah Anda. Maka pentingnya kita menjaga diri kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu laduni Karomah Sunan Kalijaga. Walaupun Anda mengatakan Anda tidak percaya, Anda tidak suka, kenyataannya semua orang butuh ilmu ini. Suka tidak suka, untuk benteng diri. Anda jago silat, jago bela diri apapun. Kenyataannya di lapangan orang menggunakan pisau, maka ilmu otot kita tidak akan berfungsi sehebat apapun kita. Maka pentingnya kita membackingi diri kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pemalsuan-pemalsuan mengatasnamakan ilmu laduni. Ini perkara yang goib, perkara yang orang yang tidak tahu menahu tentang zatnya. Cakra Aura Asia ini perguruan yang asli dengan sanad tertinggi dan sudah se-Asia memiliki legalitas surat izin lengkap, baik Kemenkumham di Indonesia dan ROS di Malaysia. Aslian ilmu laduni Karomah Sunan Kalijaga tingkatan khusus dari 90 ke atas, itu kami yang mendaftarkan di Dirjen DJKI. Hak ciptanya sudah ada legalitasnya. Jadi orang tidak bisa mengaku-ngaku mengklaim bahkan menggunakan nama tersebut, karena ini sudah terlindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang didaftarkan oleh Cakra Aura Asia. Dan sudah banyak yang membuktikan ilmu ini untuk di kejadian nyata, bukan untuk gaya-gayaan, kesombongan, tapi real time. Ilmu ini akan menjaga Anda. Kenapa bisa berfungsi? Karena sebuah sanad yang membuat fungsi. Apa itu sanad? Sanad adalah klausul, asal usul ilmu ini berada. Dari tangan siapa yang mendapatkan ilmu ini? Ilmu ini datang dari Sunan Kalijaga. Bapak Mukti Nur Ali turun ke saya, dan kita menjadi satu persatuan perguruan Cakra Aura Asia. Setinggi-tingginya kami dalam mendalami ilmu gaib, ilmu kebatinan. Kami tidak pernah mengaku sebagai guru laduni, gubes laduni, menjual cincin, menjual minyak mahabbah, menjual baju kebal, menjual hal-hal yang unsur klinik. Jangan dipercaya apabila Anda menemukan orang tersebut mengaku sebagai gubes laduni. Sesungguhnya itu adalah seorang pembohong. Tidak pernah kami mengejazah ilmu laduni ke dia. Bahkan tingkat murid pun tidak pernah. Sehingga dia nggak punya ilmunya, lalu menurunkan ilmu laduni ke orang lain, sehingga orang lain membuat perguruan. Hati-hati, resikonya nyawa. Sanad ini harus didapat dari seorang guru yang bertauliah, yang berlisensi, yang bersanad diakui. Perguruan Cakra Aura Asia adalah perkembangan dari Cakra Aura Laduni. Cakra Aura Laduni, saya orang pertama yang membesarkan, sehingga banyak orang yang memakai nama Cakra Aura Laduni demi sebuah eksklusivitas Andar Ustadz Akbar. Maka saya buat lebih luas lagi menjadi Cakra Aura Asia.